Shalom anak-anak Kalam Kudus, bagi yang ada di unit Ciatel, di unit Kopo Permai, dan di unit Taman Kopo Indah. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja bukan? Mister dan Miss di sini berharap setiap kita semuanya dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita akan bersama-sama memulai kebaktian pembukaan semester di tahun ajaran 2021-2022. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan hati yuk, kita persiapkan juga sikap kita dengan sikap hormat datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita juga akan sama-sama kita akan berdoa. Kita menyerahkan di tahun ajaran baru ini, kita sungguh dapat melakukan lebih baik lagi daripada tahun ajaran yang sebelumnya. Biarlah kita memulai dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan selama tahun ajaran lalu yang tidak pernah habisnya menyertai setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan, di dalam beberapa minggu belakangan ini kami dapat beristirahat, kami juga berlibur dari setiap kegiatan sekolah kami. Pada saat ini Tuhan, kami sama-sama kami rindu. Kami diberikan kekuatan yang baru, diberikan semangat yang baru di dalam menjalani tahun ajaran baru ini. Kami tahu Tuhan, di dalam keadaan ke depan tidak mudah, tapi biarlah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga setiap kami ketika kami mempunyai pergumulan, kami sungguh dapat ditolong oleh Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Berkati Mister dan Miss yang melayani, biarlah sungguh Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa menyerahkan kebaktian pembukaan semester ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak semua, kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang di segala zaman, segala situasi, dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke anak-anak, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh
Bapa, Engkau baik. Senang sekali ya Miss Caroline bisa bertemu dengan anak-anak lagi di ibadah online. Nah, ibadah hari ini kita spesial ya, karena ini adalah opening. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami tadi sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai sekali lagi anak-anak. Nah, Miss Caroline berharap ya, anak-anak berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan juga keadaan yang baik. Anak-anak, sebelum Miss Caroline cerita, Miss Caroline mau memperkenalkan dulu nih. Miss Caroline bawa teman.
Siapa ya namanya ya? Kita mau perkenalan dulu nih. Hai kamu. Yuk perkenalan dong, kenalin sama anak-anak yang ada di rumah. Nggak mau kenalan. Ih, kok gitu? Kamu nggak mau kenalan? Memangnya kamu kenapa? Aku lagi sebel. Makanya aku nggak mau perkenalan. Kenapa? Kamu sebel? Kenapa kamu sebel sama Miss Caroline ya? Bukan. Pokoknya aku lagi sebel. Padahal Miss Caroline mau kasih kamu coklat deh, tapi Aku mau Miss, perkenalan Miss. Iya deh, aku mau kenalan sama teman-temanku yang ada di rumah. Hai teman-teman, namaku Dina Lala Sasa, biasa dipanggil Dindin. Oh, hai Dindin, anak-anak. Nama teman Miss ini Dindin. Hai. Nah, Din, tunggu deh. Miss Caroline mau tanya. Tadi kan kamu kan bilang lagi sebel. Terus ketika Miss Caroline bilang mau kasih kamu coklat, kamu jadi happy, kamu jadi seneng. Jadi kamu happy kamu, seneng kamu ditentuin sama coklat ya? Kalau misalnya dikasih coklat, kamu baru seneng gitu ya, Din ya? Iya Miss, aku ya bisa happy ya kalau ada yang memberikanku coklat. Terus aku suka yang lain juga sih. Tapi aku sangat suka coklat Miss, makanya kalau ada orang kasih coklat, aku bisa happy. Terus kalau aku dikasih waktu main game juga aku makin happy juga. Kalau nonton YouTube juga sih aku happy. Gitu. Jadi sukacita kamu itu ditentukan oleh keadaan ya, ditentukan oleh pemberian orang. Nah, Din, kamu tahu gak di Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 4 itu dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuh, Din. Artinya apa? Kita harus bersukacita, kita harus senangnya itu di dalam Tuhan, bukan di dalam coklat, di dalam kita diberikan waktu untuk nonton YouTube yang lama, main game yang lama. Gak seperti itu, Din. Miss susah Miss. Aku pokoknya kalau happy itu kalau ada coklat, terus aku kalau disuruh nonton, terus aku suka main games juga. Oh gitu, Din. Kamu tahu gak? Ada loh tokoh di Alkitab yang meskipun dia sedang susah, sedang menderita, tapi dia tetap bisa bersukacita. Kamu tahu gak siapa? Gak tahu. Miss Caroline kasih tahu ya, anak-anak yang ada di rumah. Miss Caroline kasih tahu kalian juga ya. Namanya adalah Paulus dan Silas. Nah, pada waktu itu Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, sedang mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah, lalu ada beberapa orang yang tidak suka oleh pengajaran yang dibawakan oleh Paulus dan Silas ini. Mereka menganggap Paulus dan Silas ini mengacaukan kota mereka. Sehingga Paulus dan Silas dibawa ke pembesar-pembesar kota. Nah, lalu di sana mereka diapain ya? Di sana Paulus itu dan Silas dipukulin. Aduh, sakit. Terus dipukulinnya tuh bukan cuma sekali dua kali, tapi dipukulin terus-terusan. Bajunya disuruh dibuka, terus dipukulin. Aduh, sakit. Anak-anak yang ada di rumah, kira-kira kalian mau gak ya dipukulin seperti itu ya? Enggak ya? Sakit, gak enak? Jadi gak happy, jadi gak suka cita. Lalu setelah mereka dipukulin anak-anak, mereka itu enggak langsung diobatin. Kan enak gitu ya kalau setelah ada luka langsung diobatin. Tapi ini enggak. Mereka dimasukkan ke dalam penjara.
Serem banget. Mereka dimasukin ke dalam penjara. Nah, pada saat itu kira-kira mereka tetap bersuka cita gak ya? Mereka tetap seneng gak ya dengan tubuh yang luka, yang sakit, terus nggak bebas dimasukkan ke dalam penjara? Kira-kira mereka jadi sedih gak ya? Mereka jadi ngeluh gak ya? Karena aku memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, jadinya aku dipukulin, jadinya aku dimasukin ke dalam penjara. Kira-kira mereka seperti itu nggak ya anak-anak? Enggak ya. Kalian tahu nggak apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka berada dalam penjara? Mereka justru menyanyi, memuji Tuhan. Mereka tetap bersuka cita anak-anak. Nah, Paulus dan Silas ini bernyanyi, memuji Tuhan. Mereka tetap bersuka cita. Karena sukacita mereka tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi sukacita mereka itu ada di dalam Tuhan. Mereka bisa bersuka cita karena mereka tahu ada Tuhan yang menolong mereka. Ada Tuhan yang menemani mereka ketika mereka sedang mengalami penderitaan. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, Miss Caroline mau tanya nih, ke Dindin juga deh, kira-kira apa sih yang membuat kalian itu menjadi takut, menjadi khawatir? Din, kamu apa Din? Aku takut kalau aku sakit, terus kalau aku sakit aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus apalagi ya sekarang kan ada sakit yang itu tuh yang katanya virus corona. Aku takut kalau nanti aku kena. Terus aku juga takut dapat nilai jelek, apalagi sekolahnya online. Kadang aku nggak ngerti kalau pas belajar online-nya. Oh gitu. Iya. Kita pastinya pernah mengalami ketakutan-ketakutan tertentu ya anak-anak. Tetapi ketika kita takut, ketakutan itu tidak membuat kita bersuka cita lagi. Kita bisa datang kepada Tuhan loh. Iya, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menyatakan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Nah, kamu kalau misalnya sedang nggak bersuka cita karena kamu takut dapat nilai jelek, karena kamu takut, aduh nanti aku kalau kena virus corona gimana? Nanti aku mesti isolasi, terus aku nggak bisa makan bebas, terus aku juga takut kalau papa mama cici koko atau dede aku yang kena virus corona gimana? Nah mungkin itu semua yang menjadi ketakutan-ketakutan kita ya, apalagi sekarang di tahun ajaran yang baru ini, belajar juga masih online. Aduh, ini sekolah online gimana? Aku nggak ngerti. Kok rasanya susah? Aku takut nanti dapat nilai jelek. Aku takut nanti, kalau aku nggak naik kelas gimana ya? Nah, itu semua mungkin yang menjadi ketakutan kita. Sehingga sukacita kita itu hilang di dalam diri kita. Kita tidak mengalami sukacita lagi. Tetapi anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita takut, kita nggak bersuka cita, kita bisa datang, kita bisa ngobrol kepada Tuhan, memberitahukan keinginan kita, memberitahukan harapan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan itu mendengarkan loh semua keinginan, semua harapan kita, dan Tuhan yang akan menolong kita. Jadi kunci untuk kita bisa terus bersuka cita, meskipun ketika kita mengalami ketakutan, kesulitan, itu kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bukunya Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui firman Tuhan, perkataan Tuhan yang bisa menghiburkan kita, yang bisa memberikan kekuatan ketika kita menjalani hari-hari kita.
Nah, anak-anak, Dindin juga, tadi kan kita sama-sama tahu ya, Paulus dan Silas, mereka itu di dalam penjara, ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sama, kita juga bisa bernyanyi memuji Tuhan ketika kita mungkin sedang takut, sehingga itu yang membuat hati kita menjadi gembira. Seperti ada satu lagu loh, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita lagi sakit, kita bisa bernyanyi memuji Tuhan. Kita bisa minta tolong sama Tuhan untuk menyembuhkan kita. Jadi anak-anak dan juga Dindin, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Apalagi ketika menghadapi awal semester tahun ajaran yang baru ini. Anak-anak mungkin nggak bersuka cita. Miss, aku bosen, sekolahnya online lagi. Aku nggak bisa ketemu sama teman-teman aku. Miss, aku nggak mau sekolah online, nggak ngerti, susah. Kita jadi kehilangan sukacita. Tapi enggak ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita memulai tahun ajaran yang baru, ketika kita memulai semester yang baru, kita harus memulainya dengan sukacita, bukan dengan keluhan atau dengan kesedihan. Oke anak-anak, Miss Caroline yakin pasti kita semua bisa melakukannya. Kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Begitu ya Din ya? Iya Miss Caroline, Dindin jadi mengerti sekarang. Dindin mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena pemberian atau games atau dikasih coklat, tapi Dindin mau berterima kasih, bersukacita. Terima kasih juga buat Miss Caroline sudah mengingatkan Dindin ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Dindin. Yuk bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah, kita mau berdoa ya. Kita mau menutup cerita firman Tuhan hari ini. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kami yang membuat kami sukacita, tetapi karena pribadi Tuhan sendiri yang membuat kami bersukacita. Tuhan yang ada bersama dengan kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak. Baik teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan setiap iman kita dalam menjalani tahun ajaran baru ini. Mari kita sama-sama akan menutup ibadah kita pada kali ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kalian diberikan kekuatan, diberikan hikmat akal budi, dan diberikan iman di dalam menjalani tahun ajaran 2021-2022 ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang menyelamatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, anak-anak Tuhan, di dalam semester tahun ajaran baru ini, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.